Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat menyambut para penuntut ilmu, marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu, teman-teman yang bergabung bersama kami live di seluruh medsos. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat Anda semuanya dan juga mengikhlaskan niat kami yang menyampaikan. Mari kita sama-sama menggali lebih dalam penyampaian-penyampaian dari wahyu Al-Quran dan Sunnah berhubungan dengan hal-hal yang wajib kita ketahui dalam agama kita. Dan insya Allah kita masih dalam bab yang sama dari kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab 68, bab sikap wara dan menghindari syubhat. Dan sudah kami jelaskan di awal memaparkan tentang makna daripada judul ini. Wara artinya menjaga kesucian hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang muslim atau mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar apa yang telah Allah larang, dan juga mereka berusaha maksimal mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan juga penyempurnaan wara itu dengan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Makanya di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bab sikap wara dan menghindari syubhat. Jadi apapun yang meragukan bagi seorang muslim atau mukmin, maka dia segera meninggalkan sampai jelas hukumnya boleh atau tidaknya. Kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutan bahasan kita, yaitu hadis nomor 597. Saya langsung bacakan dari Abu Sirwa'a dengan sin di kasrah dan boleh juga dibaca fathah, Sarwa'a atau Sarwa'a. Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضأت عقبة والتي قد تزوج بها فقال له عقبة ما أعلم أنك أرضأتيني ولا أخبرتيني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيرها atau غيره. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya bahwa Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang wanita tiba-tiba mengatakan, sesungguhnya saya telah menyusui Uqbah dan juga wanita yang telah dia nikahi itu. Maka Uqbah berkata kepadanya, saya tidak mengetahui kalau engkau telah menyusuiku, dan engkau juga tidak memberitahukanku. Uqbah lalu segera menunggangi kendaraannya dari Mekah menuju ke Rasulullah SAW di Madinah untuk menanyakan hal tersebut. Maka beliau SAW bersabda, bagaimana lagi? Itu sudah dikatakan. Maka Uqbah pun menceraikannya dan perempuan itu kemudian menikah dengan laki-laki lain. Hadits ini, teman-teman sekalian, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab sikap wara. Bagaimana menjaga kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Artinya sangat hati-hati sekali apa yang dihalalkan, dinikmati, apa yang diperintahkan, dikerjakan, apa yang tidak boleh, maka dijauhi. Bukan cuma sekedar haram. Syubhat pun belum jelas, maka akan dijauhi. Karena memang penting sekali untuk memahami kandungan daripada kejadian ini. Kita berikan gambaran global. Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, tinggal di kota Mekah. Dan beliau termasuk ya orang-orang yang tentu karena sahabat Nabi, orang-orang yang udul, ya, yang terpercaya dan adil. Ya, dan terbukti dari sikap beliau dalam riwayat ini. Satu waktu, beliau menikah dengan seorang wanita, tapi di sini tidak disebutkan namanya, tapi anak daripada Ihab bin Aziz radhiyallahu anhu majma'in, ini sahabat Nabi juga. Setelah menikah, ya, untungnya pada saat itu belum sempat disentuh,
Lalu tiba-tiba saja ada seorang wanita datang mengatakan, sesungguhnya engkau hai Uqbah, pengantin yang merupakan tokoh kita dalam riwayat ini, dan istrimu sekarang, dua-duanya pernah saya susuin. Artinya kalian saudara susuan gitu. Maka Uqbah bilang, kenapa kau tidak memberitahukanku? Artinya kenapa kau tidak bilang dari awal, kalau aku ini pernah kamu susui, ini juga yang sekarang jadi istriku, engkau pernah susuin, kenapa tidak diinformasikan? Dia bilang, sekarang saya beritahukan. Artinya perempuan ini pun baru punya kesempatan dan dia pun segera menyampaikan, karena perempuan ini juga seorang muslimah dan faham kalau saudara susuan tidak boleh menikah, maka dia segera menyampaikan di pernikahan Uqbah bahwasanya dia saudara sesusuan dengan istrinya sekarang. Maka karena waraknya Uqbah radhiyallahu anhu, beliau langsung tanpa tunggu menunggangi kudanya lalu menuju ke kota Madinah. Perlu teman-teman ketahui, jarak kota Madinah sama Mekah sama Madinah 416 kilo kurang lebih sekarang ya, jaraknya. Dan zaman sekarang mungkin kalau orang menggunakan bus, itu bisa 5-6 jam ya perjalanan. Kalau zaman dulu menunggangi kuda, itu bisa 2-3 hari ya. Cukup lama gitu perjalanan. Tapi karena inginnya mengetahui tentang hukum ini, dan zaman dulu tidak ada juga alat komunikasi seperti kita sekarang, mudah sekali untuk telepon misalnya atau WA, atau mungkin melalui media-media yang lain, maka dia pun langsung menuju ke Madinah untuk menanyakan tentang hukum ini. Setelah disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan, apa yang bisa kita lakukan setelah ternyata ada orang yang memberikan pengakuan terhadap hal tersebut. Ya. Dan perempuan yang memberikan pengakuan, perempuan yang terpercaya. Memang dia terkenal di kota Mekah, sering menyusui bayi-bayi orang Mekah. Maka Uqbah pun akhirnya menceraikan perempuan tersebut, dan perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bagaimana ya sikap wara' dan berhati-hati dari syubhat oleh sahabat Nabi Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini tidak tergesa-gesa ya untuk segera menggauli istrinya, menunda misalnya menanyakan hukumnya kepada Nabi SAW, nikmatin dulu, nanti baru ditanyakan, toh juga sekarang sudah menikah. Tapi beliau saking hati-hatinya, jangan sampai ini yang dia lakukan adalah perbuatan haram, maka dan ini yang sekarang membuat dia ragu, dia segera saja menanyakan hukum kepada Nabi SAW. Ini sikap waraknya di sini, ya. Bagaimana beliau hati-hati sekali. Jadi kalau ada makanan teman-teman sekalian, ada minuman, ada pekerjaan, ada apa saja, ya pendapatan yang tidak jelas, maka harus Anda dahulukan sikap warak Anda. Jadi jangan tergesa-gesa menikmatinya. Selama itu bukan hak Anda, belum jelas gitu kan. Ada orang bahkan subhanallah mungkin orang salah transfer. Dia pikir itu adalah sebuah bonus, langsung saja dia yang menikmati uang orang lain. Ya, padahal sebenarnya itu bukan punya dia. Kalau itu jelas bukan punya kita, atau minimal kita ragu, maka tinggalkan. Ya, nah, ini yang dimaksud dengan sikap warak yang merupakan bahasan atau inti bahasan daripada bab kita ini. Yang kedua, adanya hukum ya susuan, saudara susuan. Ya. Dan ini dalam Islam, kalau seandainya saya misalnya disusui pada saat bayi oleh seorang ibu tetangga, orang tua saya, sampai 5 kali dan saya kenyang, maka saya menjadi anak susuan beliau. Jadi tidak masuk dalamnya orang kalau cuma 1 atau 2 kali isapan susu saja. Yang misalnya cuma menenangkan bayi, tapi memang dia minum sampai dia kenyang, bahkan sampai 5 kali. Dan di saat itulah baru terjadi saya menjadi anak susuan beliau. Maka ibu itu akan menjadi mahram saya selamanya, begitu juga anak-anak perempuan beliau. Dan itu berlaku saya kepada anak-anak ibu tersebut. Tapi anak-anak ibu tersebut tidak berlaku pada saudara-saudara saya. Hanya saya saja. Nah ini adalah hukum tersendiri dalam Islam. Hukumnya sama dengan saudara kandung, ya walaupun dia hanya saudara susuan. Jadi makanya tidak boleh teman-teman sekalian seorang muslimah karena kebetulan dia punya ASI yang banyak misalnya lalu dia donorkan. Kan sekarang ada tuh beberapa klinik-klinik menerima donor ASI.
Nah, kecuali dia memberitahukan nama dia lengkap, gitu kan, dan dia tahu juga anak siapa yang dikasih minum, gitu kan. Karena itu menjadi saudara susuan. Jadi jangan sampai klinik ini memberikan kepada 20-30 bayi, gitu kan. Karena banyaknya ASI tersebut dan tiap hari dia nyumbang pagi sore misalnya, maka jadi banyak sekali anak susuan dia. Dan dia harus tahu, karena itu nanti tidak boleh, kalau anak dia perempuan, tidak boleh nikah sama anak susuan laki-laki. Kalau dia laki-laki, tidak boleh menikah sama anak susuan perempuan, kan begitu. Ini ada hukum tersendiri. Lebih lagi ibu yang punya ASI ini juga akan jadi mahram terhadap anak laki-laki. Kalaupun ada laki-laki yang sempat diberikan susu tersebut. Jadi ini harus hati-hati. Dulu satu waktu pernah pada saat istri kami sedang menyusui, lalu ada salah satu orang yang punya hubungan kerabat tapi jauh. Anak kami perempuan, anak dia laki-laki. Kemudian dia mengatakan, bisa nggak saya susuin anaknya Ustaz? Gitu. Maka istri saya tanya gitu, saya bilang jangan. Bukan kami menolak, ya. Tapi kita harus jelas nih, karena anak ini akan jadi anak susuan, gitu kan? Kita tidak tahu ke depannya, mungkin anak-anak ini jodohan nanti menikah. Nah, ini yang terjadi dalam hadis ini. Kalau ternyata saudara susuan harus dibatalkan pernikahannya, kan gitu. Jadi selama kita tidak membutuhkan untuk menyusui anak orang lain, maka sebaiknya jangan gitu. Atau kalau kita mau, maka tadi sudah kami jelaskan harus ada kesepakatan tertentu, artinya jelas kita siapa, status kita, nama kita, dan juga jelas bayi yang diberikan ASI tersebut. Baik, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah haramnya menikah antara saudara susuan, sebagaimana haramnya menikah antara seseorang dengan mahramnya. Kayak tidak boleh seorang laki-laki menikah sama adik perempuannya atau kakak perempuannya atau sama tantenya atau sama ibunya. Ini sama hukumnya dengan saudara susuan, walaupun itu orang yang berbeda. Ya. Di sini kita lihat kasusnya Uqbah radhiyallahu anhu. Uqbah dengan istrinya sekarang bukan satu keluarga. Terbukti mereka menikah, gitu kan? Mereka bukan mahram. Tapi ya, karena pernah disusui, orang tuanya pernah serahkan ke satu ibu yang punya sumber susu, yang dia susui banyak orang, akhirnya Uqbah sama wanita ini ternyata diingat oleh ibu tersebut pernah disusui bersama-sama. Jadi saudara susuan walaupun beda orang tua. Gitu. Maksudnya walaupun beda ya keluarga. Nah, seperti itulah. Kemudian yang terakhir adalah wajibnya seseorang itu yang meninggalkan hal yang syubhat, apalagi kalau sudah jelas hukumnya, sebagaimana di sini Nabi SAW memerintahkan Uqbah untuk menceraikan istrinya. Maka Uqbah pun tanpa ragu menceraikan, dan setelah itu wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Baik, kita lanjut langsung ke hadis 598 dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Beliau berkata, saya hafal dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu dan beralihlah kepada yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Di sini maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, tinggalkanlah apa-apa yang Anda ragukan dan ambil sesuatu yang tidak Anda ragukan. Hadis ini teman-teman termasuk dalam bahasan atau istilah dalam ilmu hadis jawami' al-kalim, atau kalimat-kalimat yang ringkas dari Nabi SAW tapi memiliki kandungan makna yang sangat banyak. Dari sini teman-teman kita bisa lihat bagaimana ya potongan hadis ini ringkas, padat, tapi luar biasa gitu. Ya. Jadi menjadi sebuah pondasi dasar kehidupan seorang muslim. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Jadi ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Selama kita ragu hukumnya boleh atau tidak, tinggalkan. Dan ini betul-betul masuk ya sejalan dengan judul bab kita, meninggalkan syubhat. Berapa banyak orang subhanallah di kantornya langsung saja dibagikan amplop, dibagi-bagi rata, dia tidak perlu tahu. Tidak mau tahu bahkan. Mungkin dari mana? Akad kerja
gajinya 5 juta. Tiba-tiba saja ada bonus dibagi-bagi tanpa jelas dari mana. Dia punya, harusnya dia tanya sebagai seorang muslim. Ini apa ini? Oh ini hadiah dari perusahaan misalnya. Oke, jelas. Semua pegawai mendapatkan. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang sobok, kemudian atasan Anda, karena dia tidak mau sendirian nanti kalau ditelusuri secara hukum, apakah hukum agama atau hukum pemerintah, sehingga nanti dia bisa kena hukuman gitu kan, maka dia libatkan bawahan-bawahan. Ini banyak terjadi di perusahaan, akhirnya dia bagi-bagi, dan para anggota atau staf perusahaan tersebut kena merasa mendapatkan bonus. Gajinya cuma 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan, kemudian dia dapat amplop isinya 5 juta gitu kan, gratis bagi dia. Ya udah dipakai aja, dan ini berbahaya. Pendapatan haram akan mendatangkan banyak mudarat, akan mendatangkan banyak mudarat. Nah, mudarat-mudaratnya ini berbahaya sekali, ya. Mudarat ini, bahayanya itu, ya, efeknya sangat luar biasa. Ya. Karena efek-efek ini akan mendatangkan, ya, hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Seperti misalnya penyakit, ya, dari pendapatan haram, ributnya rumah tangga itu sendiri, lahirnya anak-anak yang cacat, atau anak-anak yang malah durhaka. Nah ini semua rentetannya karena harta-harta haram. Lalu kenapa Anda mau nikmati hal-hal tersebut? Dia hanya gambarannya seakan-akan kuantitasnya, oh banyak nih saya dapat sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ya. Makanya dia syubhat. Dia haram. Kita sudah jelaskan di hadits pertama dalam bab kita ini, itu hadits tentang antara halal sama haram ada yang syubhat. Dan siapa yang menjerumuskan diri pada yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Ya. Jadi nggak boleh dibiarkan. Apapun yang Anda ragu, jangan dinikmati. Ya. Ini poin penting. Apalagi kalau Anda sudah tahu kalau itu haram. Ya. Jangan bilang, saya tidak mau tahu, ya, supaya tetap bisa dinikmati. Nggak bisa. Sebagai seorang muslim harus jeli. Ya. Baik, jadi hari ini kita ambil pelajaran tentang sikap wara seorang mukmin dalam selalu jeli kepada menikmati dan juga melaksanakan atau melakukan, ya, sebuah fasilitas, sebuah kegiatan yang sudah jelas bolehnya. Selama dia ragu, maka tidak boleh dia kerjakan. Kita masuk ke hadis 599. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahu al-kharaj. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi, faja'a yawman bi syai' fa'akala minhu Abu Bakr, faqala lahu al-gulam, tadri ma hadha? Faqala Abu Bakr, wa ma huwa? Qala kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah. وما أحسن الكهانة إلا أني خضعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang bekerja untuk menghasilkan kharaj, bekerja pendapatan. Dan Abu Bakar makan dari hasil itu. Suatu hari dia datang dengan membawa sesuatu, makanan dari hasil kerjanya. Lalu Abu Bakar memakan sebagiannya, maka pelayan itu berkata kepadanya, apakah Anda mengetahui dari mana sumbernya ini? Abu Bakar mengatakan, dari mana? Dia berkata, dulu pada masa jahiliyah, saya melakukan praktik perdukunan untuk seseorang, padahal saya tidak tahu tentang perdukunan. Saya hanya menipunya. Kemudian dia bertemu dengan saya di saat ini dan memberiku karenanya. Ya. Apa yang Anda makan ini dari hasil itu. Maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulut dan memuntahkan semua yang ada di dalam perut beliau. Sehingga ada keterangan kharaj, ya kalau Anda pegang bukunya masih ada belum terus terjemahan di bawah, tapi adalah sesuatu yang ditetapkan
oleh seorang majikan untuk dibayarkan oleh budaknya kepada majikannya setiap hari. Sedangkan sisa penghasilannya adalah milik budak tersebut. Baik, riwayat ini penting untuk kita fahami teman-teman sekalian. Saya berikan gambaran global dulu hadisnya. Di masa dulu, orang bisa punya budak atau hamba sahaya. Karena ada dua sebab utama ada perbudakan. Yang pertama, peperangan. Semua yang menjadi tawanan perang itu biasanya jadi budak. Ya, bisa diperjualbelikan atau dibebaskan. Kemudian yang kedua, adanya yang dijual di pasar, perbudakan. Zaman dulu ada, bahkan di pasar Madinah pun ada. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan hampir sahabat-sahabat yang punya kemampuan sama, mereka hampir tiap hari menuju ke pasar perbudakan lalu beli bebasin. Kalau Talha radhiyallahu anhu, yang saya ingat dalam biografi beliau itu, beliau setiap hari membeli 36 budak, 36 orang dibeli lalu dibebaskan. Anda tahu Bilal radhiyallahu anhu ya, beliau seorang budak Umayyah bin Khalaf dan ditebus oleh ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain ya, Suhaib Rumi ya, dan yang lainnya cukup banyak. Kemudian juga di Madinah ada Salman Al-Farisi ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dulu jadi budak di salah satu orang Yahudi di Madinah. Nah ini teman-teman sekalian, zaman itu ada perbudakan ya. Nah, hukum Islam datang mengatur perbudakan tersebut, yaitu dengan kalau Anda punya budak, tentu sekarang alhamdulillah sudah tidak. Seingat saya semenjak Perang Dunia Kedua itu sudah dihapus perbudakan di muka bumi ini. Zaman sampai sebelum Perang Dunia Kedua itu masih banyak perbudakan. Bahkan di Amerika itu karena mereka tidak mengikuti hukum Islam, maka banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang kulit Islam menjadikan budak dan budak itu betul-betul diperlakukan dengan hal-hal yang kurang baik ya. Dan itu banyak dalam kisah. Dan Islam datang mengatur dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya disuruh berikan makanan, disuruh berikan pakaian, ya, disuruh berikan tempat yang layak buat mereka. Walaupun mereka di satu sisi boleh bekerja buat majikannya. Nah, ada istilah dalam agama kita kharaj. Kharaj ini yang disebutkan dalam hadis adalah seorang majikan yang menentukan nilai. Misalnya seseorang punya budak, si A punya budak si B. Lalu dia mengatakan, kamu buat bebas, boleh bekerja di mana saja, tapi pendapatan kamu kita bagi dua. Nah, kemudian si budak itu bekerja misalnya punya pendapatan 1 juta rupiah per hari. Maka majikannya dikasih 500 ribu, dia dapat 500 ribu. Tapi ini terjadi pada perbudakan ya. Ya tidak terjadi, zaman sekarang sudah saya bilang lagi, tidak ada perbudakan. Ya. Dan tidak berlaku hukum ini tentunya ya. Ini hanya terjadi kalau ada masa perbudakan dulu. Nah Abu Bakar radhiyallahu anhu punya seorang budak dulu. Kemudian akadnya adalah kharaj. Pendapatan dari budak tersebut boleh dibagi dengan Abu Bakar. Gitu kan. Maka budak ini hampir setiap hari kalau pulang bawa makanan, ya, bawa hasil kerjanya. Sampai satu hari dia pulang, dia bawa bekal, ya, makanan, dan ternyata makanan tersebut ya, dia berikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun tanpa nanya langsung makan. Dalam proses makan untuk sudah selesai, budak ini mengatakan, apakah Anda tahu dari mana sumber hari ini? Maka dia mengatakan tidak. Biasanya sih Abu Bakar tradisinya selalu nanya dari mana sumbermu. Hari itu Abu Bakar tidak nanya lagi. Subhanallah. Lalu kemudian budak itu mengatakan, apakah Anda tahu dari mana sumber ini? Abu Bakar mengatakan tidak. Dari mana? Dia mengatakan, ini adalah di masa jahiliyah dulu sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Kemudian saya pernah didatangi oleh seseorang konsultasi, dan pada saat itu dia belum punya uang. Sepakatlah kami dengan jumlah tertentu. Kemudian dia pergi. Sekarang saya sudah masuk Islam, dia pun sudah masuk Islam. Dia mengingat kalau dia punya utang dulu, maka dia berikan kepada saya. Saya pun mengambilnya dan saya ya, kemudian membeli makanan ini. Tanpa banyak berpikir, ya, tanpa pikir panjang lagi, Abu Bakar langsung spontan mengorek mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang syubhat tadi. Ya, karena dari pendapatan perdukunan, ya.
maka beliau langsung membuangnya. Ya, walaupun pada saat itu ya, orang ini belum masuk Islam, pendapatan dari belum masuk Islam, ya, karena masih dalam masa jahiliyah. Sekarang dibayar, gitu. Maka dia Abu Bakar tidak mau makannya. Nah ini total atau globalnya kisah. Baik, kita akan masuk teman-teman ke pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah adanya hukum perbudakan atau bagaimana Islam mengatur perbudakan dalam Islam, dan sudah kami jelaskan tadi berikut kharajnya, ya, atau pendapatan budak yang bisa dibagi dengan majikannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah bagaimana ya, jelinya dan waraknya sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul jeli sekali, hati-hati sekali, gitu kan. Bagaimana beliau ya pada saat dijelaskan oleh budak ini kalau itu adalah hasil perdukunan, beliau langsung memuntahkannya. Berapa banyak orang di antara muslimin tidak peduli seperti ini. Mereka masuk ke satu restoran, mau halal tidak peduli. Yang penting bagi mereka makan. Gitu. Yang penting ini, restoran itu sudah saya pernah masukin. Tidak peduli dengan masalah halalnya. Dan alhamdulillah di Indonesia Allah SWT mudahkan pemerintah kita, jazakumullah khairan, masih ada mengizinkan MUI untuk mengeluarkan logo halal, ya, label halal, dan itu bisa ditempel di setiap rumah makan. Itu sangat menarik, bagus sekali gitu. Ya, cuma memang belum ada penekanan seperti misalnya saya temukan di Malaysia. Itu pernah kami mengunjungi sepupu kami di sana. Pas kami mau makan siang dan memang cukup lapar pada saat itu. Lalu diajak kami ke satu mall. Dan lewat satu lantai seperti biasa mall-mall kita, banyak restoran. Tapi sepupu saya lewatin banyak. Terus saya bilang, kenapa nggak mampir di restoran mana saja gini? Mungkin ada makanan-makanan yang cocok. Dia bilang itu tidak halal. Lalu dari mana tahunya? Ternyata restoran yang tidak halal itu ditulis. Ada labelnya juga tidak halal. Gitu. Dan kalau dia lihat orang Islam, misalnya orang pakai jilbab datang atau kelihatan muslim, maka pemiliknya menegurnya, mengatakan kalau Anda muslim jangan Anda makan yang tidak halal. Karena kalau pemerintah juga tahu dia sengaja jual kepada umat Islam, ada hukuman tersendiri. Nah ini lebih diperketat gitu ya, sehingga memang umat Islam ini selamat dari hal-hal yang haram. Nah ini bukan main-main teman-teman sekalian, ya. Bukan hanya karena ini nasi goreng, tapi mungkin dicampur sama sesuatu yang haram, ya. Saya dapat informasi dari seseorang ikhwah di salah satu kota kita di Indonesia ini, itu bahkan ada orang yang jual nasi goreng, tapi memang dia pakai daging babi, gitu ya. Dan banyak umat Islam yang makan di sana, subhanallah. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Harus diingatkan sih. Penjual diingatkan juga muslimin yang makan di sana. Jadi, kalau sudah diingatkan tidak mau tahu, dilaporkan harusnya. Ya, karena ini tidak boleh bagi umat Islam, berbahaya. Ya, jadi harus dibuang sesuatu yang haram itu. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, dari riwayat ini, adalah tentang haramnya pendapatan perdukunan. Haramnya pendapatan perdukunan. Apakah dia memang asli dukun atau dia pura-pura saja. Dan semua hal-hal yang masuk dalam penipuan, manipulasi, apa saja yang berhubungan dengan pendapatan-pendapatan yang tidak jelas, maka masuk dalam larangan ini. Jadi tidak boleh sama sekali kita sengaja membuka sumber-sumber pendapatan yang haram. Dan, atau minimal syubhat. Dan kami sudah pernah jelaskan manusia ada 4 ya, tingkatan. Yang pertama adalah orang dalam pendapatannya, orang yang punya pendapatan halal dan dia keluarkan pada yang halal. Ini orang yang paling baik. Jadi dia kerja halal, hasil keringatnya sendiri tempat halal, kemudian dia keluarkan pada yang halal, kayak memberikan nafkah istri anak, ya, kemudian sedekah, haji dan umrah dan seterusnya. Yang kedua adalah orang-orang yang diberikan sumbernya halal, tapi dia keluarkan pada yang haram, kayak misalnya dia pakai berzina, maka ini dia pahala dengan pekerjaannya karena cari rezeki halal dan dia berdosa dengan mengeluarkannya. Yang ketiga ini buruk, ya. Sumbernya haram, hasil manipulasi, korupsi dan segala macam, tapi dipakai untuk halal, kayak misalnya sedekah, ya, umroh, haji, ini semua tidak boleh. Tetap dia ada berdosa. Berdosa dan sumbernya berdosa dengan sedekahnya, karena dia sedekah dengan yang haram dan dia tahu itu. Yang terakhir yang paling buruk adalah orang yang sumbernya haram,
hasil manipulasi, korupsi dan segala macam, dan dikeluarkan pada yang haram juga, zina, foya-foya dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi dua buah hadis yang terjadi di bab kita ini, di bab tentang sikap wara' dan juga menghindari syubhat, ya. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis nomor 600, ya, dari awal belajar, berbunyi dari Nafi' radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4,000 wa farada li ibnihi 3,500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه atau أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan bagian untuk kaum muhajirin angkatan pertama sebanyak 4.000 dirham. Dan untuk putranya, maksudnya Abdullah bin Umar, sebanyak 3.500. Jadi beda 500 dirham. Maka dikatakan kepadanya, kepada Umar bin Khattab, anakmu ini dia juga termasuk muhajirin. Mengapa Anda mengurangi jatahnya? Maka Umar menjawab, karena dia berhijrah dibawa oleh bapaknya. Dia berkata, tentu dia tidak seperti orang yang berhijrah dengan sendirinya. Riwayat ini teman-teman sekalian menceritakan tentang sikap seorang sahabat yang mulia, dan kita semua kenal namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok orang yang selalu menjadi figur contoh bagi umat Islam. Orang yang digambarkan oleh Nabi SAW, orang yang mengambil agamanya dengan ketegasan, ya, sehingga jangankan manusia, syaitan pun segan dengan dia. Ya, manusia pun banyak segan dengan Umar bin tapi syaitan pun segan. Sampai kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, maksudnya Umar, kalau seandainya engkau jalan di sebuah lembah dan syaitan melihatmu lewat di lembah tersebut, maka dia akan cari lembah yang lainnya. Ini menandakan kenapa? Karena Umar bin sangat tegas dengan agama. Halal, halal, haram, haram. Selesai. Nah, salah satu hal yang menjadi ciri khas beliau adalah berhati-hati sekali dengan pendapatan beliau. Nah, juga pendapatan keluarganya. Di antaranya dalam riwayat ini dijelaskan gitu. Pada saat beliau menjadi khalifah, lalu beliau membagi-bagikan, ya, uang untuk para muhajirin, karena mereka adalah orang-orang yang awal masuk Islam, 4.000 dirham. Maka anaknya Abdullah bin Umar diberikan cuma 3.500. Orang-orang nanya, kenapa Anda kurangi jatahnya Abdullah? Padahal Abdullah juga termasuk muhajirin. Maka kata beliau, karena Abdullah ini anakku hijrah bersama ayahnya. Ya. Jadi tentu beda dengan orang yang hijrah, ya, dengan sendirinya. Maka ini contoh, ya, bagaimana sikap wara' dan hati-hati, ya, seorang mukmin dalam mencari pendapatan. Ini secara globalnya. Kita masuk teman-teman sekalian dalam penjelasannya. Pelajaran pertama, pelajaran pertama dari hadis atau faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kejelian Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dia dibebasin oleh Abdullah bin Umar dari keterbudakannya, kemudian diberikan istilah Nafi' Maula ibnu Umar, ya. Dan ini orang yang sangat cerdas, selalu menyampaikan tentang majikannya atau Abdullah yang memang sangat jeli dalam menerima dan juga memahami serta mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai ulama-ulama hadis mengatakan termasuk sanad emas, ya, jalur emas kalau diriwayatkan dari Malik, Imam Malik, salah satu dari 4 imam madhab, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Karena ini luar biasa gitu sanadnya. Nah, Nafi' ini adalah seorang budak yang betul-betul mengambil manfaat dari majikannya dengan belajar sehingga ia menjadi ulamanya muslimin walaupun dia adalah mantan budak, ya. Di sini kejelian dia menyampaikan tentang riwayat ini. Dia menyampaikan tentang riwayat ini dan dia juga tidak langsung menyampaikan apa yang Umar sampaikan, tapi dia menceritakan historinya. Bagaimana Umar bin Khattab satu waktu pernah
membagi-bagikan uang untuk para muhajirin awal 4.000 dirham, lalu kemudian anaknya Abdullah disendirikan dikurangi 500. Dengan pertimbangan waktu ditanya kenapa Anda kurangi padahal anak Anda juga muhajir, karena dia berhijrah sama ayahnya. Artinya dia tidak keluarkan biaya apa-apa, ayahnya semua yang urus. Maka dikurangi pendapatannya. Nah ini pelajaran pertama adalah bagaimana kejelian Nafi' dalam menyampaikan tentang kisahnya dan siapa dia sebenarnya. Sudah kita jelaskan tadi, dia adalah Maula Abdullah bin Umar. Dan istilah Maula diberikan bagi budak yang dibebaskan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Anda punya seorang budak, Anda mengatakan kau bebas karena Allah, misalnya nama dia Ahmad, nama Anda Yusuf, maka dikatakan Ahmad Maula Yusuf. Yang kedua adalah bagaimana ya, dalam Islam dibolehkan untuk membagikan pendapatan kepada orang-orang yang dianggap punya jasa besar dalam Islam. Di sini Umar bin Khattab memberikan para muhajirin yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Setelah Islam, Allah SWT berikan kekayaan, ya, kemenangan di zaman khilafahnya Umar luar biasa gitu ya. Kemenangan yang Allah berikan dan harta melimpah sekali. Maka beliau lowongkan pemberian khusus kepada orang-orang yang punya jasa dengan Islam. Dan ini bolehkan Anda memberikan penghargaan kepada guru yang sudah lama mengajar di lembaga sekolah Anda, pegawai yang sudah lama bekerja di lembaga Anda, di yayasan di perusahaan Anda ini. Bagus memberikan penghargaan kepada orang-orang. Dan ini dibolehkan dalam Islam selama sumbernya halal gitu kan. Dan Anda bukan di sini nepotisme, Anda bukan karena keluarga Anda dahulukan, tidak, memang karena prestasi ya. Sehingga ada profesionalisme di sini. Kita profesional dalam bekerja dan juga memberikan hak masing-masing. Ini akan memotivasi orang untuk bisa loyal dengan Anda tentunya ya. Selain mendidik kebaikan mereka. Pelajaran yang ketiga adalah waraknya, sikap waraknya Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat warak di sini. Beliau hati-hati sekali. Beliau tidak berani sembarangan untuk karena ini anaknya maka ya udah kasih aja, mumpung gitu kan. Enggak. Beliau tunjukkan pada orang-orang dan menjadi sebuah pegangan hukum sampai di sini. Imam Bukhari masukkan dalam hadis, sebuah hadis riwayat atau sebuah riwayat ya. Sunnah yang beliau sampaikan gitu kan. Karena kalau sunnah juga diambil dari para sahabat ya, bukan sebuah hadis tapi dia sebuah riwayat ya, karena kalau hadis itu dari Nabi SAW. Maka di sini bagaimana Umar radhiyallahu anhu diceritakan sikap waraknya, dia berhati-hati bukan karena anaknya termasuk muhajirin kemudian dia main kahas saja, tapi dia coba jeli melihat jangan sampai dia dihisab sama Allah karena dia dibiayai oleh Umar pada saat hijrah atau ayahnya yang ajak, maka tidak perlu dikasih sama dengan orang-orang yang hijrah sendirian. Hadis terakhir dalam bab kita teman-teman sekalian, ini hadis penutup yang luar biasa juga, hadis nomor 601 dari awal belajar, berbunyi dari Atiyah bin Urwa As-Sa'di radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Terjemahannya, seorang hamba tidak bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa, orang yang paling patuh kepada Allah, hingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa karena khawatir terjerumus ke sesuatu yang berdosa. Ya. Dari sini, sehingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa. Tidak ada dosanya nih. Tapi dia tinggalkan karena khawatir terjun pada sesuatu yang berdosa. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh insyaAllah. Baik, makna global hadis ini adalah bagaimana seseorang mukmin menjadikan ketakwaan sebagai target utama dia. Karena Allah SWT memuji orang yang bertakwa. Ada 226 kurang lebih potongan ayat Al-Quran menyinggung tentang masalah ketakwaan. Tapi di antaranya adalah orang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam permasalahan dia, berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. 4 ayat ini semua dijelaskan dalam masalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah berikan makhraja, jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, gitu kan.
Kemudian di ayat keempat, yang "Yattaqillaha yaj'al min amri yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Dan ayat kelimanya, "Yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Ya. Jadi di sini ya, Allah akan lipat gandakan balasan pahala maksudnya. Kenikmatan yang akan diberikan. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Nah, derajat ini tidak bisa dijangkau. Derajat ketakwaan, ya, yang Allah puji mereka, Allah berikan fasilitas kepada mereka, kecuali seseorang itu meninggalkan perbuatan yang tidak berdosa. Misalnya makan, minum, tidur, kan mubah-mubah semua, tidak ada dosanya, gitu kan? Untuk kumpul ngobrol sama teman-teman, tidak ada dosanya. Tapi dia tahu kalau ini dia lakukan, dia akan terlibat pada dosa. Misal contoh, dia kumpul sama teman-temannya ini mungkin awalnya ngobrol biasa, tidak dosa, tapi dia tahu kalau dia lanjut sama mereka ini, karena mereka ini orang-orang yang fasik, jauh dari agama, pasti akan bicara tentang diskotik, bar, zina, dan segala macam. Maka dia tahu, boleh duduk di sana, dia akan terpengaruh. Tapi dia bilang, nggak apa-apa deh duduk. Nah, kalau dia bilang tidak apa-apa dia duduk, padahal dia tahu bisa terjun pada yang haram nantinya, maka dia berarti tidak sampai pada derajat takwa itu. Ya. Harus hati-hati. Nah, ini menandakan memang sesuatu yang bisa membawa saja pada hal yang ya, haram nantinya tidak boleh. Ya. Misalnya makan, minum, halal. Ya. Tapi kalau berlebihan, sampai berjam-jam duduk makan, 3 jam, 5 jam, 10 jam. Ya. Kenapa saya katakan sebelumnya, mungkin Anda bilang, tidak ada orang makan 10 jam. Mungkin dia lakukan perjalanan. Ada orang cinta kuliner, sampai naik mobil, berapa jam, 4-5 jam pergi makan, habis itu balik lagi. Gitu kan. Kan kadang-kadang dia kayak seperti membuang waktu, kecuali dia punya pekerjaan lain. Memang dia lagi mau rekreasi juga, sekalian mungkin beda. Tapi kalau khusus untuk pergi makan, pulang. Ada orang-orang keluar dari kantor nih, dia punya akad kerja. Dia cuma istirahat 1 jam saja, jam 12 sampai jam 1 siang misalnya. Tapi dia keluar, dari jam 12 dia keluar pergi ke restoran, pulang nanti jam 3. Dia mengambil waktu kerjanya, karena dia pikir pengawas tidak ada hari ini, atau HRD tidak peduli, atau. Ini kan jadi terjerumus pada yang haram, karena dia nanti akan punya pendapatan haram. Karena dia mencuri waktu yang dia punya akad, harusnya dia bekerja. Kan begitu. Nah, ini tidak boleh. Anda misalnya menonton ceramah di pekerjaan. Bagus nggak? Bagus. Tapi itu Anda boleh kerjakan di waktu istirahat. Kalau di waktu kerja nggak boleh. Karena akad Anda adalah bekerja. Bukan dengan ceramah. Nah, ini penting. Ya. Kecuali pemilik perusahaan mengizinkan Anda misalnya. Apalagi kalau Anda main game, apalagi kalau Anda main tontonan yang haram. Tambah nggak boleh karena akad Anda bukan untuk itu. Selain itu dosa juga akad Anda. Jadi ini mungkin ada hal-hal yang dianggap boleh, tapi karena bisa membawa pada yang haram, maka ditinggalkan. Nah, ini luar biasa. Ini berarti menandakan kejelian seorang mukmin. Kalau halal pun atau mubah pun ternyata setelah kita kerjakan nanti bisa membawa pada yang haram, maka tinggalkan. Dengan kita tinggalkan, kita akan sampai pada tingkat derajat orang-orang yang bertakwa. Baik, ini adalah makna global daripada hadis supaya mudah difahami. Sekarang kita masuk ke faedah hadis. Faedah yang pertama dari hadis adalah bagaimana takwa itu adalah level tertinggi yang harusnya dikejar oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena memang Allah memuji, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini dalam surah surah Al-Qur'an, ya. Allah mengatakan, dan seingat saya surah Ali Imran ayat 133, ya. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan kejarlah surga itu, ya. Arduhas samawatul ard, luasnya seluas langit dan bumi. Wa indat bil muttaqin, dijanjikan untuk orang bertakwa. Jadi itu semua untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga pun di akhirat, di dunia orang bertakwa akan diberikan solusi. Tadi sudah kita bacakan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ya. Diberikan jalan keluar, diberikan rezeki tempat tidak sangka-sangka, dimudahkan urusannya, diampunkan dosanya dan dilipat gandakan balasannya.
tadi Al-Imran 133, dia akan dimasukkan ke dalam surga misalnya. Jadi tingkat ini tidak bisa dijangkau kecuali dengan amal-amal yang luar biasa sehingga sampai pada level. Nah di antara yang tadi yang sudah kita sebutkan. Tapi kita perlu tahu takwa adalah level tertinggi dari satu level tertinggi dari level keimanan itu yang harusnya dijadikan target sebagai seorang beriman. Dan yang kedua, ya, takwa ini tidak akan dijangkau kecuali dengan meninggalkan atau menjaga sikap wara. Ya. Atau kita bisa mengatakan faedah yang kedua adalah kalau Anda mau tulis, sikap wara dan meninggalkan syubhat adalah jembatan untuk mencapai pada tingkat ketakwaan. Jadi ini penting untuk digarisbawahi bahwasanya dengan meninggalkan hal yang menjaga sikap wara dan meninggalkan hal yang syubhat akan mengantar seseorang, menjembatani seseorang menuju ke level ketakwaan, gitu kan? Dan yang ketiga, pentingnya seorang muslim untuk berhati-hati. Bukan berarti sesuatu itu halal, lalu kemudian dia menghabiskan semua waktunya untuk menikmatinya. Tidak. Jadi dia harus membagi waktu. Dia harus bisa pindah dari hal yang mubah kepada hal yang sunnah. Ya. Mendahulukan hal yang wajib. Ya. Jadi jangan, karena ini boleh saja mubah, lalu dia habisin waktunya untuk yang mubah tersebut. Akhirnya bisa menjerumuskan dia pada hal yang haram. Jadi ini yang harus diperhatikan dan hati-hati.